Tapi kalau pakai H ini kebahayaan gitu ya. Ahwal, keadaan, kondisi, hal-hal. Kalau ahwal, haul itu kebahayaan, kengerian. Ya, bukan satu, bukan dua, banyak sekali ya. Ahwal bentuknya jamak. Kengerian-kengerian hari kiamat. Itu ahwal. Ya, hati-hati. Salah baca juga akan mengakibatkan salah makna. Sekali lagi, kengerian ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk makin kita waspada, menjaga diri. Ya, anak saya yang masih 5 tahun, mungkin anak kecil kalau kata Ustadz Aad ya, masih fitrahnya begitu ya, dimarahin habis sama ibunya karena dia berbuat salah. Yang terjadi apa? Malah mendekat ke ibunya. Ya, malah makin dekat. Kenapa? Ya karena dia salah dan cari pemaafan begitu ya. Padahal marah, ibunya marah begitu ya, kalau dia melakukan kesalahan, kemudian dimarahin begitu, dia makin mendekat ya, nangis ya, nah, malah makin dekat. Karena dia mungkin fitrah dia merasa bahwa marahnya ini bukan karena bencinya, begitu. Maka dijelaskan kengerian-kengerian ini bukan berarti kita menjadikan takut, tetapi terus bersikap waspada dan optimis. Karena di sini juga senantiasa dijelaskan dua sisi ya. Setiap menjelaskan tentang hari kiamat, selalu dijelaskan dua sisi. Ini yang baik, maka dapat kebaikan. Ini yang buruk, maka dapat akibat yang sama. Ya, selalu demikian. Ayat 1 dan ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, tadi sudah kita baca, idzas sama'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Idza, apabila, as-sama'u, langit, insyaqqat, terbelah. Wa azinat, arti asalnya izin. Ya. Wa azinat, dan dia diizinkan. Langit itu, langit, izin, patuh, maksudnya, diizinkan li rabbiha, kepada Robnya, wa huqqat, dan sudah haknya, sudah semestinya ia demikian. Ya, itu makna per katanya. Kalau makna terjemahannya sudah bisa dilihat, ya, ia patuh, jadi ketika terbelah, langit patuh, terbelah saja. Ya, sebagaimana sudah semestinya makhluk-makhluk Allah untuk mentaati perintah Allah. Insyaqqat, infatahat, terbuka, infatahat, ya, ada salah satu sifat huruf infitah, harus dibuka. Ketika menyebutkan huruf-huruf ini harus dibuka. Ba, ta, ya, harus dibuka, infitah. Itu mana dari insyaqqat. Ya, dalam beberapa ayat banyak juga disebutkan bahwa langit itu terbelah. Al-Mursalat misalnya ayat 9, wa idzas sama'u furijat, dan langit apabila faraja, terbelah, dibelah. Wa idzan syaqqatis sama'u, ini kalimatnya sama, katanya sama, dan apabila dalam surat Ar-Rahman terbelah langit, fakanat wardatan kaddihan, maka langit menjadi merah seperti mawar, kaddihan seperti minyak, kilapan minyak. Jadi bening gitu ya, ya, hinyai kalau kata orang Sunda begitu, dihan, minyak seperti minyak. Langit terbelah. Dalam Pak Al-Marogi disebutkan bahwa terbelahnya itu datangnya malaikat, turunnya malaikat. Ya, malaikat turun begitu banyak langit untuk masuk ke bumi ini. Atau bisa jadi juga terbukanya langit ini terjadinya kekacauan tata langit yang selama ini begitu tertatanya dengan luar biasa. Sampai-sampai langit dan benda-bendanya bisa diperhitungkan dengan pasti, sehingga ada ilmu pastinya yang kita sering sebut dengan astronomi. Pada waktunya, insyaqqat, terbelah semua tata itu. Ya, terbelah semua tatanya. Bisa jadi ada yang bertabrakan, tiba-tiba yang asalnya menjauh jadi berdekatan, dan lain sebagainya. Dan ini jika sudah kerusakan sistem tata yang selama ini teratur sekali, ini sudah sangat menakutkan. Ya, di langit sudah sangat menakutkan. Tiba-tiba matahari jadi lebih panas, sudah sangat menakutkan. Sekarang saja adanya
perubahan iklim, ya, change iklim begitu ya, climate gitu. Kalau kata ini lingkungan, bukan perubahan iklim sebetulnya yang terjadi saat ini, tapi kerusakan iklim. Zaharul fasadi fil barri wal bahri. Kan sudah repot, sudah ketakutan, ya. Makanya ada gerakan go green, ada gerakan efek apa dan lain sebagainya, global warming, ada gerakan-gerakan demikian karena untuk menjaga ya lestarian ini. Dan ini nanti pada hari kiamat Allah perintahkan sehingga langit terbelah. Ya, dalam surah ini juga ada Al-Furqan ayat 25, wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan ini ayatnya. Dan ketika langit terpecah, kemudian mengeluarkan kabut putih al-ghamam, kemudian nunazzilul malaikatu tanzila, dan malaikat banyak yang turun. Ya, malaikat turun. Malaikat kan tempatnya di langit, ya, di arsy, tiba-tiba turun. Ini terjadi hal yang sangat luar biasa ketika matahari ini. Uzinat, azinat di sini kalimatnya ya. Azinat itu punya makna istama'at wa ato'at. Azinat itu mendengar, jadi langit nanti mendengar perintah Allah dan mentaatinya. Azinat punya makna itu, istama'at wa ato'at. Ya, maka ketaatan itu akan muncul ketika kita mau mendengar. Kalau kita tidak pernah mau mendengar kebenaran, maka sulit untuk bisa taat. Ya, azinat akar katanya sama dengan uzun. Ya, izin itu minta izin. Ya, kalau mau minta izin ya harus mendengarkan. Apa izinnya? Izin seakar dengan kata uzun, telinga, uzunun. Ya, ainun mata uzunun ya. Kalau suka menghafal mufradat ketika ibtidaiyah ya, uzunun telinga. Ya. Telinga ini akar ini ya, ketaatan. Makanya dulu ada parenting, kalau anak susah fokus katanya ya. Apa? Kalau orang tua dulu dijewer gitu ya, dikirain dijewer itu hanya untuk menghukum begitu ya. Ternyata ada respon apa di sini urat-urat yang makin sering dipegang itu telinga anak, itu akan meningkatkan fokusnya dan mendengar lebih baik dan akhirnya lebih taat. Makanya jewer ini ternyata jangan terlalu ini ya, jangan terlalu keras mungkin ya, karena ada sensor apa begitu ya. Pernah mendengar kajian seperti itu. Azinat li rabbiha wa huqqat, ya. Dalam surat Fussilat ayat 11 Allah berfirman, "Tsummastawa ilas sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi i'tiya tau'an wa au karhan." Qalata ataina ta'i'in, ya. Kemudian dia menuju, Allah Subhanahu wa taala menuju kepada penciptaannya, langit dan bumi itu. Ya, dan masih merupakan asap. Ini dahulu kala. Faqala lahalil ardi, maka Allah berfirman kepada langit dan juga kepada bumi, i'tiya tau'an au karhan. Datanglah dengan suka hati, tau'an atau karhan, atau secara terpaksa. Jadi diseru, dipanggil. Langit dan bumi ini. Datang pokoknya, mau terpaksa, mau sukarela hati. Tapi keduanya menjawab, kami datang dengan to'in, dengan sukarela hati. Ya, itu ibadah begitu. Ketaatan begitu. Sampaikan, lakukannya masih terpaksa tidak apa-apa. Ketika melakukannya sudah sukarela, alhamdulillah. Tapi yang paling penting lakukan. Ini makhluk Allah yang Allah tidak beri keutamaan apa-apa. Ketika diperintahkan, azinat wa huqqat, mereka taat. Lah, langit, bumi, ketika diperintahkan, mereka ataina to'in, kami datang dengan sukarela hati. Mereka itu tidak ada apa-apanya, tidak diberikan keutamaan apa-apa, langit dan bumi itu. Manusia, Allah berikan keutamaan, diberi akal manusia itu. Kalau mendengar kebenaran, mendengar kebaikan, tidak taat, itu manusia kalah dengan langit dan bumi. Gitu ya. Jadi ini ada makna begitu ya. Allah nyampaikan wa azinat rabbiha wa huqqat ya. Sampai 2 kali Allah jelaskan ini. Ya. Dan di yang kedua juga ini juga bumi. Wa idzal ardu muddat wa alqat fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Bumi pun demikian. Dipanggil bumi muddat.
Muddat itu memanjang, rata. Kita ilmu tajwid ada hukum mad. Nah, ya. Mad itu apa? Dipanjangkan. Mad iwad, mad arid sukun, mad tobi'i itu mad. Dipanjangkan. Ketika bumi dipanjangkan, diratakan, wa alqat, dan dimuntahkan oleh bumi itu, mafiha, apa yang ada di dalamnya, watakholat, dan khol, kosong, watakholat, dan bumi jadi kosong, dikeluarkan semua. Apa yang melakukan bumi? Wa azinati rabbiha wa huqqat. Bumi mengizinkan kepada Robnya, taat kepada Robnya, wa huqqat, dan sudah semestinya. Malu kita sama langit dan bumi yang tidak Allah berikan keutamaan apa-apa. Kita manusia yang kemudian seluruh makhluk yang di surga harus sujud kepada manusia, kalau Allah sudah seru, sudah perintahkan, kebenaran, kebaikan, apapun itu, yang syariat Allah sudah turunkan, tidak taat. Malu kita sama langit dan bumi ini. Ya, kita sudah diberikan kelebihan keutamaan. Sampai diulang 2 kali. Ya. Demikian ini bumi pada waktu nanti akan diratakan. Kita tahu bumi ini tidak rata. Karena ada lembah yang sedikit terjal begitu ya. Kemudian ada dataran yang lebih rendah. Ada gunung yang mulai tinggi, atau juga ada dataran yang tinggi, ada laut yang lebih rendah. Tidak rata. Nanti pada hari kiamat diratakan semuanya. Kita tahu kalau susunan, ini ilmu geografi atau biologi, susunan bumi itu kan berlapis-lapis ya, sehingga ada gunung yang saling menguatkan, arsaha, waja'alna rawasiya, begitu ya. Kemudian pada nantinya diratakan semua. Muddat, semuanya memanjang, semuanya tidak ada gunung, tidak ada, semuanya merata semuanya. Itu lebih menakutkan, ya. Yang tadinya turunan tiba-tiba, wah kan akan terjadi apa? Goncangan yang luar biasa untuk meratakannya. Ya, yang tadinya tinggi tiba-tiba amblas begitu. Oh, itu berarti ada goncangan yang luar biasa. Ini muddatnya. Sehingga bahkan dikeluarkan apa yang di dalamnya. Apa yang ada di dalam bumi? 1, manusia-manusia. Mereka keluar. Yang dulu sudah meninggal, mereka keluar seperti semula ketika mereka dilahirkan. Tanpa ada pakaian apa-apa. Keluar semuanya untuk bertanggungjawabkan. Dan juga apa ada yang di bumi? Ada lahar, ada. Itu lebih mengerikan. Lahar yang selama ini dipendam di bumi keluar, magma yang selama ini keluar, minyak mentah keluar, gas keluar. Ya, harta karun mungkin keluar. Tapi pada tidak sempat yang pada waktu itu. Yang ada malah ketakutan terlebih dahulu. Ya. Ini ardu muddat. Ya. Ardu muddat. Dan ini tidak bisa dijadikan alasan bahwa bumi itu datar ya. Dan membahas bumi bulat atau datar sampai kapanpun ini selalu ada pertentangan. Bahkan dalam buku-buku tafsir ya, Qurtubi, dalam tafsirnya Al-Qurtubi, beliau menyebutkan datar. Jalaluddin dalam kitabnya Jalalain juga bumi datar ya, tapi ijma mayoritas ulama menyebutkan bumi itu bulat. Ya, ini wawasan saja sampai sekarang. Ini kitab-kitab yang lainnya masih Al-Munir ya, yang jadi sumber utama tafsir Unisba, Syekh Az-Zuhaili, Wahab Az-Zuhaili masih menyebutkan meskipun tidak ini bumi itu bulat. Nah ini muddat, membentang, lurus terus ya. Ayat ke-6. Nah ya, ini sudah sangat menakutkan ketika Allah jelaskan langit terbelah, rusak tata aturan yang selama ini bergerak sesuai dengan aturan. Kemudian bumi yang tadinya bergunung, ada dataran rendah, dataran tinggi, tiba-tiba membentang rata semua ya. Pasti diawali dengan ada kegoncangan seperti firman Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu ma asqalaha, dikeluarkan apa yang jadi bebannya ya, sampai waqalal insanu malaha,
Oh, kemudian manusia akan berkata, apa ini, apa ini, apa ini, ya. Oh, gempa yang kecil saja kita kan sudah mulai ketakutan, kaget ya. Oh, apa ini? Gempa ya, keluar, keluar. Apalagi ketika nanti bumi dibentangkan, pasti ada goncangan yang sangat luar biasa. Karena lempengan-lempengan kan tidak rata. Ini sangat ngeri sekali jika harus membayangkan. Ayat 6-nya, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Ya ayyuha, wahai sekalian manusia, al-insan, manusia, innaka, sesungguhnya kamu, kadihun, bekerja keras, ya, ila rabbika, kepada Tuhanmu, kadhan, betul-betul bekerja keras. Famulaqi, maka kamu akan menemuinya. Ya, ini nyahi di sini bisa menemui robnya, juga bisa menemui kadhannya, ya, punya makna dua. Jadi bisa menemui hasil kerja kerasnya, juga bisa menemui robnya. Ya, famulaqi, kedua-duanya bisa makna yang sama. Apa itu kadihun? Kadihun itu jahidun wa mujiddun, kesungguhan, jihad, ya, kerja keras, wa mujid, ya, menjeda wasjada, siapa yang sungguh-sungguh, ya, mujid, orang yang sungguh-sungguh, jahid, orang yang sungguh-sungguh, orang yang bekerja keras, orang yang, ini kadihun, bekerja keras terhadap apa, apapun di sini ya, jihadnya jihad apapun. Makanya yang diseru ini al-insan. Al-insan ini siapa? Bisa jadi orang mukmin atau juga orang kafir. Orang mukmin jihadnya pasti dalam kebaikan. Jihadnya dalam kebenaran. Jihadnya di atas jalan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang yang kafir, jihadnya di mana? Jihadnya juga dalam keburukan. Jihadnya dalam kejelekan. Maka kedua-duanya famulaqi, akan menemuinya. Semua kerja kerasnya, yang mukmin dengan kerja keras kebaikannya, akan menemuinya. Ya. Yang kafir bekerja keras dengan kejahatannya juga akan menemui kejelekannya, juga akan menemui akibatnya. Semuanya akan menemukan apa yang dilakukannya. Dan ini menjadi dasar bahwa orang-orang yang buruk pun, orang-orang yang jahat pun, mereka berjihad dengan kejelekannya. Maka kalau kita yang sudah dalam keadaan di jalan kebaikan, tidak berjihad, kalah tuh sama mereka yang jahat, sementara mereka tetap berjihad. Dan mereka akan dapat hasil jihadnya. Ya. Nah, kemudian ila rabbika, ini dimaknai ila liqaihi bil maut. Bahwa ila rabbika, sampai kepada Tuhanmu, itu adalah kematian. Maknanya kematian. Ya. Jadi mereka itu yang kafir berbuat jahat sampai mati jihadnya. Ya, atau diingatkan yang mereka berjihad dalam kejelekan, ingat suatu saat ila liqaihi bil maut. Siap-siap yang jahat, yang berjihad dalam kejelekan, ada maut yang sudah menanti di sana. Ya, hati-hati, jangan keenakan. Yang nyaman dengan perbuatan maksiat, yang nyaman dengan perbuatan dosa, ada yaumun ila rabbika liqaihi bil maut. Ada hari itu bertemu dengan ajalnya. Maka harus hati-hati. Demikian juga mereka yang beribadah, mereka yang berbuat bersungguh-sungguh dalam kebaikan, ya, ada kebahagiaan yang akan ia temui setelah menemui ajal kematian. Apa? Setidaknya berjumpa dengan Robnya. Ya, menuju kebaikan yang ia dapat, yang telah Allah janjikan. Ya, ila rabbika kadhan famulaki, itu pasti akan ia dapatkan. Makanya Rasulullah SAW dari Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah, diriwayatkan Abu Dawud at-Tayalisi, Rasul bersabda, qala Jibril, Jibril berkata, ya Muhammad, ini Jibril memberikan pesan kepada Nabi Muhammad SAW,
Wahai Muhammad, ish ma syi'ta. Hiduplah, ya. Ma syi'ta, sesukamu. Ish itu hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun, sungguhnya kamu akan mati. Pilihannya, kalau yakin kita akan mati, hidup kita sesuka kita, mau nggak diatur kesukaan kita, diatur oleh syariat Allah. Toh akan mati. Kan begitu ya, pesannya begitu ya. Kata Muhammad Ishaq, hidup aja terserah kamu mau hidup seperti apa. Oh, tidak ada paksaan. Tapi siap-siap akan ada kematian yang menghadapi. Maka masyi'tanya harus diganti Masya Allah begitu. Sesuai dengan kehendak Allah. Wa ahbib masyi'ta. Sukai sesuka kamu. Kamu menyukai dunia ini boleh? Boleh. Mau menyukai harta? Boleh. Mau menyukai hobi? Nah, ini habib, hobi. Nah, ya. Boleh. Silakan sukai sesukamu. Fa innaka mufarikuhu. Maka sungguhnya itu akan berpisah. Ada waktunya. Hobi main bola. Udah usia agak sedikit lanjut kan? Larinya aja udah capek. Mufarikuhu. Jadi maksudnya apa? Ya biasa-biasa dalam menyukai hobi itu misalnya. Atau mencintai siapapun orangnya, kalau ada orang. Akan ada berpisah, maka cintailah biasa-biasa. Atau cintailah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innaka mufariqu. Pilihannya begitu. Masyita diganti dengan masya Allah. Gitu ya. Wa'mal, dan lakukan apapun. Perbuat apapun, masyita, sekehendakmu. Fa innaka mulaqi. Kamu pasti akan menemuinya. Apa yang sudah kamu lakukan. Kalau berbuat baik, ketemu dengan kebaikan. Kalau berbuat jelek, ketemu dengan kejelekan. Maka pilihannya apa? Masyita diganti dengan Masya Allah. Kehendak Allah saja. Biar apa? Ketika mayitnya kita, ketika meninggalnya kita, baik. Ketika mufarikuhu, ketika berpisah dengan yang kita cintai, baik. Ketika kita menemukan amal-amal kita, baik yang kita terima. Ini pesan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan juga khitabnya kepada kita semua yang tidak pernah bisa lepas dari ketiga hal ini. Ya, hidup, kesukaan, dan juga amal perbuatan. Kemudian, ayat selanjutnya. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Maka, sebentar. Maka man, siapa utia yang diberikan kitabahu, kitabnya. Kitabahu di sini bukan Al-Quran, tapi catatan, kitab catatannya. Biyaminihi, dengan tangan kanannya. Yamin. Ya. Yamin. Itu tangan, itu kanan. Yamin. Ya. Kalau di Mesir itu karena setirnya, kita tuh setir kiri ya. Kalau setirnya kanan, kita setir kanan ya. Yang di Mesir itu setir kiri, maka kalau turun itu nggak bisa kiri. Tapi yaminak, kanan, gitu. Kalau kiri jadi malah nyebrang gitu ya. Nah, jadi kalau mau kiri itu yaminak. Lo samah yaminak gitu ya kalau berhenti. Tapi biasanya seringnya pakai al-gambi. Ke samping begitu ya. Menepi. Nah, tapi kalau pakai kiri seperti kita naik angkot, nggak bisa pakai kiri, tapi yaminak. Yamin begitu ya. Nah, tapi bukan mesen mie ya. Mie yamin bukan. Nah, tidak ya. Itu kesukaan saya mie yamin ya. Karena bagus namanya ya, mie yamin begitu ya. Sesuai dengan ashabul yamin ya. Tapi nggak ada hubungannya ya. Mie yamin apakah jadi ashabul yamin, tidak ya. Diberikan kitabnya biyaminihi, dengan tangan kanannya. Fasaufa, lihat, maka pasti akan yuhasabu, dihisab ia, hisab yasiron, yang mudah. Ini yang mudah ya, ini yang udah kurang M-nya. Maka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wayang qolibu, dan ia akan kembali ila ahlihi, kepada kaumnya, ahlinya, keluarganya, kelompoknya. Itu ahlun. Masruro, dalam keadaan gembira. Masrur, dalam keadaan bahagia. Ya, nah ini harapan kita. Jadi nanti
yaumul hisab, Allah berikan, kita berdoa berharap pada Allah diberikan kitab kita masing-masing biyaminihi, dengan tangan kanannya. Dan itu menandakan berarti hisab kita akan mudah. Ya. Nah ini, kalau hisabnya mudah itu diberikannya Al-Haqqah 19 akan berkata, ha umuqra'u kitabiyah. Nih, baca kitabnya. Wah, senang itu. Karena baik semua isinya. Wah, iya, iya, iya. Ya, disuruh baca. Karena kalau jelek nggak mau dilihat itu. Ya, seperti halnya anak-anak kalau ulangan, kalau udah tahu banyak salahnya, itu nggak mau diterima itu sebetulnya. Ya, usah dibagiin lah, nggak usah, kan begitu kan pengennya. Kalau ini ha umuqra'u kitabiyah. Kalau dengan biyaminihi, dengan tangan kanannya. Nah, ini ada satu hadis, Aisyah pernah mendengar Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Rasulullah berdoa begitu. Ya, Rasulullah yang selama ini kita tahu maksum, terjaga, tapi doanya ini. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Yasiro. Kemudian Aisyah bertanya, wa mal hisabul yasir? Apa hisab yang ringan itu? Rasul menjawab, yunzaru fi kitabihi wa yatajawazu an sayiatihi. Diperlihatkan catatannya, tapi kemudian dihapus kesalahannya. Ya. Jadi kalau diibaratkan dapat kitab buku, kita ya, diambil dengan kanan, begitu mau dihisab sama ahli hisabnya, begitu ya, ada malaikat yang bertanya, tiba-tiba dihapus-hapus begitu. Oh, ini coret begitu ya. Bukan dicoret kalau kita bimbingan ya, kemudian harus diperbaiki, bukan, tapi betul-betul begitulah. Oh, ini checklist lebih tenang. Ya. Fa'amma, maka apabila manukish munakosyah, siapa yang munakosyah di sidang al-hisab, dalam hisabnya itu, jadi ditanya-tanya begitu ya, banyak ditanya, faqad halaka, maka itu celaka. Makin diperlihatkan, makin banyak yang checklist begitu ya, oh itu makin ringan hisabnya. Ya, diuji begitu mungkin ya. Ini ada profesor ya, Bu Neni. Makin banyak ditanya, wah itu makin celaka itu ya. Sama, hisabnya juga begitu. Jadi, mudah-mudahan kita hisab yasira semuanya. Ya, ketika dapat ini, banyak kesalahan kita, tapi terhapus. Allah memberikan magfirah, sehingga hisab yasira, hisabnya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, kalau ashabul yamin, perkataannya seperti dalam surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 21, dia akan berkata, Allah berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, fayaqulu, maka dikatakan kepadanya, ha umuqra'u kitabiyah. Ambil nih dan baca kitabmu ini. Ya. Kemudian inni zonantu anni mulakin hisabiyah. Sungguh, aku dulu yakin bahwa aku akan bertemu dengan hisab terhadap diriku. Ya. Jadi dia karena dulu yakin ada hisab, maka dia hati-hati berbuat dalam perbuatannya, ya, betul-betul berhati-hati, bersemangat dalam kebaikan karena ingin hisabnya baik, ya, dan hati-hati jika berbuat dosa segera bertaubat, begitu, karena dia yakin mulakin hisabiyah. Dan yang kemudian yang diterima, fahuwa fi 'aisyatin radiyah, maka ia mendapatkan kehidupan yang radiyah, penuh dengan keridhaan. Allah ridho, begitu ya. Nyaman sekali kalau sudah Allah ridho. Teruskan. Sebaliknya, ini yang lawannya. Oh iya, wayang qalibu ahli masrur ini ya. Nah ini nanti yang kemudian kalau sudah mendapatkan hisab yang mudah, maka dia akan berkumpul dengan keluarganya, masruro, bahagia. Dengan kelompoknya bahagia. Jadi ketemu kumpul lagi dengan kebahagiaan. Ya. Dan ini kebahagiaannya kekal. Wa yang qalibu ila ahli masruro, kekal bahagianya. Ya, ayat 9 dikuatkan, mereka yang mendapatkan dari sebelah kanan. Nah, 10, 11, 12 ini kebalikannya, lawannya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Wa amma, dan adapun man, siapa, utiya yang diberikan kitabahu, kitabnya, kitab
catatan amalnya, waro'a di belakang, zohrihi punggungnya. Ya, seolah-olah si penerima ini tidak mau menerima kitabnya sendiri karena tahu jelek, takut untuk menerimanya. Gak usahlah, kalau bisa jangan dibagikan begitu. Tapi malaikat harus memberikan sehingga mungkin dilempar. Nih, sehingga diterimanya oleh punggungnya. Fasaufa, maka pasti akan yad'u, dia menyeru, dakwah, menyeru, ya, memanggil dan cari bantuan, ya, menyeru, berteriak di sini. Suburo, 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 wah celaka, celaka. Wahai saburo, gitu ya, wah celaka, wah celaka. Satu sisi dia harus terus dibawa kitabnya untuk menghadapi hisab, satu sisi dia nggak mau nerima. Jadi yang paling bisa dilakukan apa? Wah saburo, wah celaka, celaka, celaka. Saking takutnya. Wayasla, dan akan dimasukkan sa'iro, neraka sa'ir, neraka yang apinya menyala-nyala. Na'udzubillahimin dari. Ya, karena apa? Kitabnya berisikan kejelekan-kejelekan yang tidak pernah taubat dengan kejelekannya itu, atau bahkan justru dia bangga dengan kejelekan itu. Na'udzubillahimin. Ya, ada satu sabda Rasulullah, kullu ummati mu'afin, setiap umatku itu dimaafkan, ilal mujahar, kecuali mereka yang berbangga-bangga dengan kejelekan. Ya, kemudian ditanya, seperti apa itu mereka yang membangga-banggakan? Rasul menjelaskan, ada seseorang yang berbuat dosa di malam hari, Allah tutupi dosanya. Tapi di pagi hari, dia malah menceritakan, kemarin saya berbuat dosa ini. Maka itu disebut dengan mujaharah. Berbangga-bangga dengan berbuat kejelekan. Saya dong. Sudah ada konten YouTube yang jawabannya, saya ini sudah tidak lagi, mohon maaf ya, saya sudah tidak berjaka lagi, begitu. Saya sudah, zina dibanggakan. Nauzubillah min dzalik. Ya, perbuatan zina dibanggakan. Gitu ya. Jadi itu yang kemudian tidak akan pernah dimaafkan. Sudah betul-betul bangga dengan perbuatan jelek, bahkan dilulukan bahkan. Nauzubillah min dzalik. Ya, fasaufa yarau subura, pada waktunya mereka akan merasakan kecelakaan dan ketakutan yang luar biasa, dimasukkan ke neraka yang menyala-nyala. Subura ay bil halaki wal khasara. Nah ini, subura itu punya makna dua, celaka dan juga rugi. Jadi punya harapan, sebetulnya saya pengen balik lagi, mau tobat, begitu, tapi nggak bisa. Aduh, dulu dikasih waktu begitu banyak, dikasih kesempatan begitu banyak, tapi tidak sempat taubat, celaka, aduh rugi. Punya mana ini? Ini bertubi-tubi suburo ini. Ya, rasanya itu bertubi-tubi. Lebih dari sekedar rasa bersalah. Ya, sudah akan ketakutan bercampur di situ, ruginya bercampur, celakanya di situ. Taburo. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, maka ini ashabus shimal. Dalam ayat ini tidak disebut shimalnya ya, tapi lebih parah. Ya, ahlu shimal atau ashabus shimal ini tidak disebutkan dalam ayat ini, tapi disebutnya apa? Waro azohri, di belakang punggungnya. Saking tidak mau menerimanya. Ya, tapi ini tergolong dari ashabus shimal atau kelompok kiri. Al-Haqqah ayat 259. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu, adapun orang-orang yang diberikan kitab amalannya dengan tangan kirinya, fayaqulu, maka dikatakan kepadanya, ya laitani lam uta kitabya, alangkah baiknya jika aku tidak diberikan kitabku ini. Itu harapannya. Karena mereka akan menghadapi kengerian, kecelakaan, keberatan dalam hisab. Walam adri ma hisabiyah. Kenapa? Karena dulu saya kira tidak ada hisab. Walam adri ma hisabiyah. Dikira tidak ada hisab, dikira itu hanya bualan para ustadz, itu hanya bualan-bualan para penceramah. Udah nggak ada buktinya, nggak percaya ada kiamat, itu mah hanya imajinasi saja. Lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah, dan ternyata pada waktunya itu ada qadiyah, ada ketentuan yang menjadikan selesai semua urusan di dunia. Apa itu? Kematian. Ya laitaha kanat, bahwa ada kematian yang al-qadiyah, menjadi penentu, qadi, menjadi penyelesai semuanya. Selesai sudah apa yang ia banggakan di dunia ini.
Ma'agna anni malia. Bahkan ada beberapa yang punya harta kekayaan, ma'agna, tidak berguna lagi. Hartanya tidak ada lagi agna, tidak ada lagi gunanya. Agna, guna, udah diambil dalam bahasa Indonesia ya. Sebetulnya dari bahasa Arab. Guna itu diambil dari bahasa Arab, diserap. Dari kata ghana. Ghana, berghana harusnya, bukan berguna. Tapi jadi berghana, berguna. Agna, kalau disanakan jadi ghani ya, yang serba berguna, apapun aja bermanfaat, artinya kaya. Ma'agna, tidak berguna lagi hartanya. Halaka anni sultannya, bahkan hancur semua pemimpin kepemimpinannya. Tidak ada lagi penolong baginya. Ini mereka ashabus shimal. Hartanya tidak berguna lagi. Kekuasaan yang selama ini ia punya tidak lagi berguna. Ya, kemudian disebutkan penyebabnya. Kenapa mereka mendapatkan kitab dari sebelah kanan? Kenapa mereka mendapatkan kitab dari sebelah kiri? Innahu, sungguhnya dia, kana, dulu. Ada kana di sini. Dulu. Di mana? Di dunia. Fi ahlihi, bersama kelompoknya, bersama keluarganya, bersama kaumnya. Masruro, bergembira. Ya. Oh, kan tadi juga sama. Wayang qolibu fi ahli masruro. Iya. Tapi nanti itu dia umul kiamah, mereka bergembira yang tiada akhir kegembiraannya. Kalau ini terbatas gembiranya di dunia. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sungguhnya dia bergembira dengan kelompoknya di dunia saja. Gembiranya mereka gembira dalam kejelekan. Bangganya mereka bangga dalam kejelekan. Bukan tidak boleh gembira di dunia ini, tapi gembira yang harus berdasarkan syariat. Gembira yang harus sesuai dengan aturan. Ya. Kemudian ini yang pertama, yang kedua, mereka mengingkari begitu ya, sehingga berlebihan memikirkan dunia dan kegembiraannya tanpa batas, ya, akhirnya menyebabkan mereka mendapatkan kitab dari sebelah kiri atau dari belakang. Yang kedua, innahu dhanna an la yahur. Innahu, sungguhnya dia, dhanna, husnuzon, menyangka. Ya, dari kata zon, dari akar katanya sama dengan husnuzon, su'uzon. Nah, itu zona, menyangka, an la yahur, seakan-akan tidak akan, gitu ya, tidak akan pernah yahur, kembali kepada Robnya. Ya. Nah, ini masruro itu dimaknai di sini dalam ayat ini bahwa yattabi'u hawahu wa yarkabu syahwatahu la yufakkir fil awaqib. Mereka gembira itu mengikuti hawa nafsunya, melampiaskan syahwatnya tanpa pikir akibatnya. Tidak dipikir syariatnya, tidak dipikir bahayanya, tidak dipikir halal haramnya, tidak dipikir berkaitan dengan kaifiat apakah merugikan atau tidak dipikir pokoknya. Itu yang disebut mereka masruro. Maka bagi kita orang mukmin tidak disebut masruro karena kita senantiasa diatur. Tapi ketika kita merasa taat ini bagian dari kebutuhan kita, maka tadi to'in, mereka akan senang gembira melakukannya, bukan lagi terpaksa. Layyahur, tidak akan yarji'u ilallah. Mereka meyakini, menyangka tidak akan kembali kepada Allah, wala yab'atsu, dan tidak ada hari berbangkit. Ini yang kemudian alasan kedua lebih parah. Yang pertama, mereka hidup melampiaskan semua yang ia mau tanpa mempertimbangkan aturan. Yang kedua, meyakini sesuatu yang salah, bahwa tidak ada kebangkitan, tidak ada hari pembalasan. Kalau sudah mati selesai, menjadi penutup semuanya. Yang mereka akhirnya apa? Oh, berani berbuat apapun, toh tidak ada balasannya ini. Kan begitu. Lebih bahaya. Lebih akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih jahat. Karena mereka tidak percaya akan ada balasan dari perbuatan jeleknya. Dan ini, dua hal ini penyebab mereka mendapatkan kitab dari sebelah kiri. Tapi kemudian di ayat 15-nya Allah menegaskan, bala, yang benar itu ada kebangkitan. Ya, menegasikan pernyataan sebelumnya.
bahwa annahu dzanna alla yahur, mereka menyangka tidak adanya kembali kepada Allah, tidak adanya hari kebangkitan. Bala, bukan demikian. Ada, yang benar ada. Kemudian dikuatkan, inna robbahu, sungguhnya Robnya, Tuhannya, kana bihi basiro. Terhadapnya, basiro, maha melihat. Basiro, maha melihat. Apa yang Allah ingin sampaikan? Bahwa setiap amal perbuatan yang dilakukan itu pasti diperhitungkan. Semua amal perbuatan yang dilakukan, kalau baik, balas kebaikan. Sekecil apapun itu kebaikan. Bahkan Allah berjanji jika itu kebaikan, Allah lipat gandakan. Basiro, Allah melihatnya. Sebaliknya, juga Allah basiro terhadap perbuatan-perbuatan jelek, sekecil apapun itu perbuatan jelek. Ada akibatnya. Sebelum dia menyadari dan bertaubat, itu akan ada akibatnya. Basiro, sekecil apapun itu. Ya, maka ini kemudian yang harus diyakini bahwa kita harus nantiasa bersikap baik dan harus nantiasa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan jelek, karena inna robbahu kana bihi basiro. Sungguhnya Robnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha melihat terhadap segala sesuatu. Sehingga ini yang membentengi tadi ya, membentengi kita untuk senantiasa berbuat baik dan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah, perbuatan-perbuatan yang jelek. Jadi hikmah yang ingin disampaikan di ayat-ayat awal ini dalam surat Al-Insyiqaq adalah uraian bagaimana penjelasan keadaan langit-langit nanti ketika di keadaan alam di ketika hari kiamat, yang dijelaskan langit akan terbelah, bumi kemudian menjadi rata, ya, pasti ada goncangan-goncangan ya, karena ada asalnya tidak rata jadi rata, dan kemudian mengeluarkan isinya, dan kemudian semua ini Allah sampaikan dan semuanya tunduk atas kuasaannya. Jadi tidak ada kata nanti dulu. Langit terbelah langsung. Bumi keluarkan apa yang ada dalam isinya, keluar langsung. Menunjukkan bahwa makhluk-makhluk Allah taat terhadap apa yang dilakukan. Kemudian melihat kondisi kita ternyata punya kitab. Masing-masing kita punya kitab, maka hati-hati kitab ini senantiasa dibawa oleh Raqib dan Atid yang senantiasa menyandingi kita dalam setiap saat. Dan dua kelompok itu adalah Ashabul Yamin, ini yang jadi kita harapkan, menerima amal kebaikan, catatannya dengan tangan kanan dan kebahagiaan, sehingga kembali dalam keadaan bahagia, berkumpul dengan keluarganya, kelompoknya, kaumnya dalam keadaan bahagia. Ada kelompok yang kedua, Ashabus Shimal, dalam ayat ini menerimanya dari belakang, seolah-olah dilemparkan, ya, tidak berharganya itu kitabnya. Padahal itu kitab amal perbuatannya, ya, dilemparkan begitu karena tidak mau melihatnya, sehingga yang terjadi yad'u suburo, dia berteriak-teriak celaka-celaka, rugi-rugi, dan akhirnya masuk neraka. Ya, itu mungkin Kang Fadil yang kita bahas 15 ayat dulu dari surah Al-Insyiqaq ini. Saya kembalikan ke Kang Fadil. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi dapat ini ya, dapat reminder kalau insya Allah pasti terjadi ya Kang ya, Ustaz ya. Dan kalau katanya kita semua ini narapidana yang sudah pasti dihukum vonis mati ya. Ya. Cuma penjatuhan waktunya belum tahu kapan. Makanya untuk itu hati-hati supaya catatan-catatan amalnya ini nanti semoga itu termasuk yang menerima dengan keadaan baik. Amin, amin. Ya, dipersilahkan pada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau mungkin ingin berdiskusi terkait ayat 1 sampai 15 tadi Al-Insyiqaq. Seperti biasa pembahasannya menarik dan juga jadi lebih, apalagi yang sudah hafal ayatnya ya, sudah hafal suratnya bisa lebih memaknai. Jadi lebih terbayang ya ketika membaca karena sudah hafal. Idza sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat, semakin terbayang dan semakin bergetar jika membacakan ayat dan kita paham ya.
Jadi bukan harus terjemahan ya, bukan diletarkan terjemahan, tapi kita paham, tergambar sekali. Sehingga terjiwai begitu ya bacaannya itu. Idza sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Itu poin-poin pentingnya di situ ya, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, sampai diulang 2 kali. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya. Kalau bumi itu 2 kali, 2 perintah, langit itu 1 kali. Langit hanya terbelah, tapi kalau bumi muddat wa alqat. Ya, dibentangkan dan dimuntahkan. Ya, kalau langit terbelah saja, wah terbelah juga udah sangat luar biasa. Tapi kalau bumi muddat wa alqat, ya, dibentangkan, itu ada goncangan yang besar sekali, kemudian dimuntahkan. Ya, maka ini menjadi pelajaran buat kita. Siap. Ya. Dan ketaatan ya, ketaatan dari ciptaan-ciptaan Allah, langit dan bumi ini sangat luar biasa ya. Semoga kita juga bisa meneladaninya. Oke. Betul, tidak apa-apa kita meneladani bumi ya. Enggak, artinya memang apalagi begitu ya kita. Satu ini ya. Monggo kepada Bu Neni dipersilahkan. Terima kasih Kang Fadil. Ya, terima kasih jazakallah Ustaz Ihsan. Baik. Ini surat Al-Insyiqaq ini sama mungkinnya surat Makkiyah ya Ustaz ya. Ya, betul. Ya. Ini saya bisa membayangkan ya Ustaz, bagaimana beratnya Rasulullah dulu ya menyebarkan agama Islam, maka berkaitan dengan akidah kan ini keyakinan ya. Oleh karena itu memang masalah akidah ini yang pertama dan cukup lama ya menanamkannya sebelum muamalah dan lain sebagainya. Karena ya saya bisa membayangkan dakwah sesuatu yang abstrak begitu. Ya, menceritakan tentang kiamat gitu, sementara mereka ya tidak membayangkan. Kemudian pencatatan tadi ya sekarang saja di zaman modern seperti sekarang ya, dengan teknologi yang sudah maju, kita ada telepon, ada televisi yang itu sebetulnya bisa dijadikan contoh ya, film gitu ya. Jadi dulu apa artinya nanti di akhir itu kan kita putarkan gitu ya, apa perbuatan kita sekarang ada agak terbayang gitu ya dengan melihat film, melihat apa. Nah kalau zaman dulu ketika teknologi belum seperti sekarang, terbayang gitu ya Rasulullah dulu beratnya menanamkan akidah. Karena selama ini ya kaum jahiliyah kan tidak seperti itu ya ajarannya, seolah-olah sudah mati ya sudah saja gitu, selesai urusan. Hanya pertanyaan saya gini, saya pernah dengar ya ini apa ada hadisnya atau apa. Sebetulnya kalau catatan amal baik kita atau katakanlah kita masuk surga itu katanya bukan karena semata-mata kita telah banyak melakukan kebaikan, tapi itu karena kasih sayang Allah katanya. Cek. Kang Fadil? Sama Kang, di saya juga nge-freeze. Oh iya. Iya. Tapi mungkin pertanyaannya dapat ya Kang ya? Iya. Jadi memang amalan-amalan yang barusan tidak ada sinyal ya. Oh iya, nah ini alhamdulillah kembali. Itu katanya Ustadz betul nggak? Tadi terlempar. Jadi betul nggak Ustadz bahwa sebetulnya katanya kebaikan amal soleh kita itu ya atau seseorang masuk surga itu bukan hanya karena semata-mata kita telah melaksanakan kebaikan, tapi itu karena ridho dan kasih sayangnya Allah. Betul nggak itu Ustadz? Ya, bagaimana? Betul. Oke, terima kasih. Ya betul bahwa ada hadis yang cukup masyhur bahwa Rasul pernah bersabda di hadapan para sahabat. Ya, tapi sebelum itu betul
entah apa namanya, ini yang memang betul harus dikaji dari kajian-kajian sirah di antara pelajaran bagaimana Nabi Muhammad begitu hebatnya menanamkan akidah kepada para sahabat. eh, Lebih lama memang betul 13 tahun, tapi bisa menanamkan itu, bisa kuat sampai ketika di Madinah ada syariah apapun dilakukan begitu, seperti yang pernah disampaikan bahwa Ramadan ini baru ada kewajiban saumnya kan di tahun kedua Hijriah ya. Padahal tahun-tahun sebelumnya Ramadan udah ada Ramadan ketika Sya'ban Rasul berkhutbah bahwa qad ja'akum syahrun mubarakun, itu ketika Sya'ban, baru besoknya disebutkan akan datang bulan yang penuh dengan keberkahan, diwajibkan kalian untuk saum. Seketika itu saum semuanya ya. Tiba-tiba terjadi perang, harus perang juga begitu kan. Tapi ya sudah kuat begitu. Akidahnya sudah kuat, tidak takut lagi ini tanpa tadi ini jadi pelajaran kita ketika diantaranya pelajaran sirah ya, tanpa ada visualisasi ya, hanya sebatas. Tapi yang memang di dalam hadis banyak disampaikan bab akidah-akidah ini diskusi begitu ya, mungkin itu yang saling menguatkan. Makanya wa ma adraka ma hiya wa ma adra wa ma wal qari'ah begitu ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang anabasnya dimulai dengan yatasaalun, saling bertanya. Jadi nah ini yang kemudian menjadi pendidikan kuat. Kalau masalah keyakinan ditanyakan, dipastikan, nah didiskusikan, yang kemudian menjadi keyakinan yang oh iya benar ya. Nah, jadi akhirnya menemukan oh iyahnya begitu, akhirnya kuat. Dan itu mungkin salah satu metode yang diinikan oleh Rasulullah. Makanya ada Darul Arqam, bentuk halakoh itu, ya mungkin penguatannya di situ, Arqam di rumahnya, berkaitan dengan ini. Betul, hadisnya ada la yadkhulu ahadukum gitu ya. Amaluhu la yadkhulu ahadukum ila jannah bi amalihi. Tidak akan masuk surga seseorang di antara kalian dengan amalnya surga. Ya. Illa bi rahmatin minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Kemudian ada yang nanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Ya, termasuk anak. Termasuk saya. Jadi betul itu ada hadisnya bahwa seorang tidak masuk surga atau dihindarkan dari neraka karena amalnya, tapi dengan rahmat Allah. Oh, berarti kita kesimpulannya jangan sampai berarti kita tidak perlu beramal, sudah aja. Nah, jangan, tapi justru kita beramal untuk mencari rahmat Allah, mencari ridho Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW meskipun sudah dinyatakan maksum, tapi istighfarnya tidak kurang dari 100 setiap hari. Sholat tahajudnya tidak lebih lama, maksudnya tidak lebih lama, bahkan ibadahnya lebih banyak. Sampai bertanya kan Aisyah, engkau kan sudah dimaksum, tapi jawaban Rasulullah, tidak salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Karena yang dicari rahmat Allah. Ya. Karena yang kita harapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian kita bisa melihat bahwa amalan-amalan kita ini menjadi wasilah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita tidak merasa amal saya sudah banyak nih kayaknya nih, ya. Atau dibandingkan dengan usia, ya. Wes, punten nih, saya sudah senior. Usia saya sudah dibandingkan kamu masih di bawah saya. Berarti amal saya sudah tidak muncul bagi seseorang yang meyakini, karena belum tentu saya dapat rahmat atau tidak. Mungkin yang masih senior saya dosanya masih lebih sedikit sehingga rahmat Allah lebih mudah begitu. Saya umurnya banyak kan begitu. Malah berpikir ke sana. Sehingga dia tidak merasa dirinya lebih baik dibandingkan siapapun. Karena yang dicarinya apa? Rahmat Allah. Belum tentu saya yang sudah banyak begitu. Wah, lebih paham agama belum tentu. Saya mungkin yang paling dimurkai oleh Allah. Karena begitu banyak yang saya sampaikan, tapi berat pertanggungjawabannya. Terus itu yang menjadi muhasabahnya. Sehingga tidak pernah amalnya dijadikan sebagai sebuah ujub bagi dia. Begitu ya. Ujub ini berbangga-bangga dengan berlebihan gitu ya, tanpa mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala.
karena dirinya. Oh, saya dong amalnya. Nah, tapi kalau bangga kita berbuat baik karena Allah, nah ini tidak apa-apa. Dengan kata lain, ketika dia melakukan kebaikan, sedikit pun tidak mengharapkan pujian, hanya dari Allah, hanya untuk Allah, ini kan bagian dari kebanggaan. Ya, ada orang malu berbuat baik, ya, ini yang salah. Ya, jadi betul Bu Neni bahwa ada hadis yang menyebutkan bahwa la yadkhulu ahadukum, nanti letterlock hadisnya coba saya dicarikan lagi ya, minkum ilal jannah bi amalihi illa rahmatan minallah, kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian ini ada yang masuk, betul bahwa hari kiamat itu yang akan merasakan kengeriannya hanya orang-orang kafir. Bahwa orang-orang mukmin tidak akan merasakan kengerian yang disampaikan dalam ayat-ayat ini. Ya, tapi disampaikan di ayat-ayat ini sekali lagi kengerian-kengerian atau bahaya yang dijelaskan di hari kiamat dalam Al-Qur'an semata-mata untuk menjadikan kita waspada. Ya. Sementara yang akan merasakan kengerian orang kiamat ini orang-orang kafir semua. Ada orang iman pada waktu itu dimatikan, ada angin kan, ada tiupan dulu, set dimatikan dulu semuanya. Ya, sehingga tidak merasakan ngerinya, mondar-mandirnya begitu, ya. Pekakan telinganya, kehancuran sistemnya begitu. Ia tidak akan merasakan. Ya, itu menjadi kabar gembira bagi kita semua. Kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an tentang kengerian kengerian di hari kiamat, tapi bagi orang yang beriman tidak akan merasakan itu. Bagi orang yang senantiasa berpegang teguh dalam akidah tauhid Allah tidak akan merasakan itu, maka tugas kita apa? Terus berusaha untuk senantiasa melakukan kebaikan dan tetap dalam iman kepada Allah. Tapi kalau ciri-cirinya mah merasakan, Nabi Muhammad juga kan merasakan ciri-cirinya. Ya, bahkan ada Rasul pernah menyebutkan, dia seperti Dajjal, kan begitu. Ya, ada siapa namanya? Ada sahabat, ada orang di masa sahabat maksudnya, yang kemudian seperti itu Dajjal itu kan. Jadi artinya orang mukmin merasakan juga ciri-ciri kiamat yang disampaikan Rasulullah. Iya. Yang kemudian bagi orang mukmin ini sangat mengganggu, mengerikan juga ya. Waduh, tiba-tiba kemaksiatan merebak di mana-mana, perzinahan merebak di mana-mana. Nah, ini jadi kengerian tersendiri. Tugas dia tidak termasuk untuk menjaga dirinya, tidak termasuk terhadap ciri-ciri yang Rasul jelaskan. Kalau kejelekan ya, tidak masuk kepada ciri-ciri yang Rasulullah SAW jelaskan jika itu sebuah kejelekan. Tidak ikut-ikut bermaksiat, begitu ya. Tidak ikut berbangga-bangga dengan perbuatan jelek, tidak ikut khomer, begitu, tidak ikut berzina, anaknya pun dia jaga, tidak ikut berzina, begitu ya. Generasinya, lingkungannya dijaga terus dengan upaya amar ma'ruf nahi munkar, terus dijaga ini sehingga dia tidak termasuk ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika hari kiamat ada. Ya, jadi betul sekali itu. Nah, ini Ustaz Andi, la yadkhulu ahadum minkum amaluhul jannah wa la yajur minan nar wa la ana illa rahmatana, ini ya, betul. Bi rahmatin minallah, kecuali karena rahmat Allah. Itu hadisnya. Syukran Ustaz Andi. Tidak akan masuk surga karena amalnya. Sekali lagi, poin pentingnya kita menyadari amal kita masih terus harus berbuat baik sampai kapanpun. Target kita la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu target kita. Terus aja takwa lakukan di mana saja sampai sebenar-benarnya takwa. Targetnya mati kita muslim saja. Maka terus beramal. Kalau mati kita muslim kan ada harapan. Kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Ustaz Andi. Kang Fadil. Masya Allah. Jadi memang dari diniatkan amalan-amalannya untuk mendapat rahmat ya, mendapat ridho ya. Dapat rahmat itu, betul.
kalau lagi punya pasangan, mencintai sebagaimana dia ingin dicintai gitu. Jadi Allah senangnya ngapain nih, Allah senangnya di gimana ini. Biar Allah nanti ridho dan nanti bisa dapat rahmat. Ya, oke. Dan Mungkin double itu kalau rahmat kita dapat double impact begitu ya. Kalau Allah sudah merahmati hambanya, apa yang berikutnya didapatkan? Maghfirah. Jadi itu double itu. Jadi kalau Allah sudah memberikan rahmat, sudah merahmati hambanya, maka berikutnya dapat apa? Maghfirah. Maka rahmat dan maghfirah ini jadi dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Ya, maka ini bulan maghfirah, ini juga bulan rahmat. Karena maghfirah Allah diberikan karena rahmatnya. Jadi sudah dipastikan. Jadi 22, jadi semangat berbuat baik, beramal baik untuk mendapatkan rahmatnya. Berikutnya, kalau berbuat dosa harus segera-gera tobat begitu. Bisi begitu ya. Bisi jadi mengurangi rahmat Allah. Jadi tidak ada maghfirahnya. Cepat-cepat taubat, cepat-cepat taubat supaya menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih dekat dengan dua jalur ya. Bisa jalur rahmat apa jalur maghfirah ya, insyaallah. Betul. Keduanya dibukakan sampai mungkin 2 hari lagi ya, 24 jam, 50 jam lagi ya sekitar itu. Oke. Mangga. Nah, sebetulnya maghfirah ini bukan hanya bulan Ramadan. Oh ya. Ya, jadi kan ada itu qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Ya, dalam ayat lainnya innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ya, orang yang sudah berlampaui bahkan Allah begitu romantis sekali manggil kita hambanya meskipun kita berbuat berlebihan. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Yang di ayat lain tubuh ila taubatan nasuha innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa jami'an seluruhnya. Bukan hanya Ramadan, Syawal, juga Qadir begitu ya. Cuma memang Ramadan banyak kesempatan itu aja. Ramadan banyak kesempatan. Ya, kalau bulan-bulan selain Ramadan mungkin hanya kesempatannya? Oh, paling sholat 5 waktu, tepat pada waktunya, kesempatan dapat maghfirah plus rahmatnya. Kalau laki-laki ada Jumatan begitu ya, mendapatkan maghfirah plus rahmatnya, sedekah. Tapi kalau Ramadan banyak. Ada bab man soma Ramadana, ada bab man koma Ramadana, ada bab man koma Lailatul Qadri. Itu udah ada banyak, chance-nya lebih banyak. Ya, tapi makanya jangan sampai beres Ramadan, waktu maghfirah habis, Syawal udah lagi ya, enggak, masih. Justru Syawal harus makin meroket. Nah, Syawal ya, artinya kan Syawal itu meningkat. Di kampung saya, di kampung istri saya, ada nama gunung, namanya Gunung Syawal. Oh, saya kasih jempol tuh. Oh, ini baru bener, Gunung Syawal. Jadi, wah, ke atasnya meningkat. Nah, tapi bukan berarti kalau Syawal naik gunung itu ya, tapi betul, wah ini baru namanya bagus nih, Gunung Syawal. Ya. Nah, jadi meningkat. Tapi Gunung Syawal ya, orang sana nyebutnya Gunung Syawal, bukan pakai shin. Entah memang namanya Syawal atau Syawal ya. Tapi kalau Syawal itu justru meningkat. Ya. Dan satu Syawal itu nggak ada keutamaannya kecuali kalau kita melaksanakan sunnah-sunnahnya. Dan cuma 1 hari. Tanggal 2-nya Syawal lagi, ya. Sudah harus Syawal meningkat. Nyari lagi maghfirah dan rahmatnya dengan saum sunnah Syawal. Adil. Ya. Karena emang ya Allah selalu dekat ya Sat ya. Tidak pernah jauh. Tidak pernah jauh. Ya, Allah selalu dekat. Letak nanti. Ya, Masya Allah. Dari pertanyaan pertama tadi sudah banyak terbahas. Masih ada waktu, Ustaz? Kita berikan kesempatan lagi yang ingin bertanya. Mungkin menambahkan boleh. Itu juga boleh ya. Betul. Boleh sekali. Ya, di kesempatan Ramadan sebelum nanti ketemu lagi minggu depan di Syawal. Masya Allah. Insya Allah. Oke. Mungkin juga ini ya, Sat ya. Karena tadi juga kita juga pernah kemarin dengar di kajiannya Bang Ad, ada orang yang masuk surga tapi belum pernah sholat sekalipun. Jadi beliau ceritanya setelah
saat perang ini ada apa istilahnya? Termasuk tawanan perang dan akhirnya bersyahadat, kemudian ikut jihad dan meninggal fisabilillah. Jadi itu juga jadi momen berpikir ternyata kita juga nggak bisa nilai orang gitu ya. Nah itu. Ya, Ya, orang karena kita juga nggak tahu ya, ini orang dapat rahmat apa enggak gitu. betul, betul. Iya, betul. Kita hanya bisa mendoakan ya. Kita berdoa, kita mendoakan bahwa kita yang termasuk mendapat rahmatnya. Karena kita nggak tahu siapa yang akan mendapatkan rahmatnya. Tidak bisa diukur. Wah, dia mah lebih pintar, dia lebih kaya, dia lebih miskin. Nggak ada yang bisa diukur. Maka ya tadi tugas kita bersikap baik saja kepada siapapun. Tanpa tergantung orang lain berbuat baik pada kita atau tidak. Berbuat baik saja. Karena yang kita cari rahmat. Yang kita cari rahmat Allah. Maka berbuat baik saja. Orang lain tidak berbuat baik sama kita, yang kita cari bukan apa-apa, berbuat baik saja. Maka dalam Al-Quran lebih banyak arti, lebih banyak perintah, memaafkan. Biar apa? Biar rahmat, begitu kan? Memaafkan, terus saja, biar rahmat. Maka ada kalimat bahwa Rasul diutus untuk rahmatan lil alamin, untuk menawarkan rahmat. Kita tidak tergantung amalan perbuatan orang lain kepada kita. Ya, orang lain berbuat apapun, kita jangan balas dengan yang sama. Meskipun boleh kita membalas, tapi harus setimpal, harus sama. Ketika kita dijahatin misalkan, harus sama, harus setimpal. Kalau itu ukurannya 5, maka 5 lagi. Boleh, dibolehkan. Tapi bagi kita, karena mencari rahmat, sudah. Ya, kita jangan balas dengan kejelekan lagi. Allah. Oke. Ya, cukup Bang Fadil sepertinya. Mungkin ya dikit cukup saya mungkin ini Seth, request doa terakhir Seth ya. Biar bisa ini ya husnul khotimah atau mungkin happy ending ya di Ramadan ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berdoa memanjatkan ya, ini sudah di penghujung Ramadan. Doa harapan kita tadi mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir, dan juga bukan berarti amalan-amalan yang terakhir ya, meskipun di penghujung, tapi terus kita amalkan amalan kebaikan kita terus di bulan-bulan selain Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amin ya Allah rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb, ampuni dosa kami dan juga kepada rekan-rekan kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, dan jangan jadikan dalam hati kami rasa iri terhadap rekan-rekan kami yang beriman. Sungguhnya Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Rabb, datangkan kepada kami, kepada jiwa kami ketakwaan kami. Datangkan, bersihkan. Sungguhnya Engkau Maha Pembersih. Engkau wali kami. Engkau pelindung kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, jangan Engkau condongkan lagi hati ini kepada kejelekan setelah Engkau beri kami hidayah. Engkau telah beri kami hidayah begitu banyak di bulan Ramadan ini. Jangan Engkau condongkan hati kami kepada kejelekan lagi di luar bulan Ramadan. Dan karuniakan kepada kami berbagai rahmat-Mu, sungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Allahumma la taj'al hadhihi syahr Ramadan akhir al-ahdi wa in ja'altahu hadha akhir ahdi faj'altahu mu'awidan bil jannah ya arhamar rahimin. Ya Rabb, jangan Engkau jadikan ini hari terakhir kami di bulan Ramadan, tapi hendaki kami bisa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Namun jika suatu saat kami dijadikan hari terakhir dengan Ramadan, maka jadikan penggantinya adalah surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ridho-Mu. Kami mohon perlindungan kepadamu dari murka-Mu. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna
wa aslihna akhiratan allati fiha ma'aduna. Ya Rabb, baikan, lancarkan urusan agama kami, karena itu menjadi tanggungan kami. Baikan, lancarkan urusan dunia kami, karena itu tempat kehidupan kami. Baikan, lancarkan urusan akhirat kami, karena itu tempat kembali kami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya Rabb, manfaatkan kepada kami apa yang Kau ajarkan, dan ingatkan kami apa yang kami lupa, dan tambahkan kepada kami ilmu. Rabbana afrig alaina sobran wa tsabbit aqdamana wansurna al-qaumil kafirin. Ya Rabb, kurniakan kepada kami kemampuan untuk bersabar, teguhkan langkah kami di jalan-Mu, dan tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak khilafan. Alafu minkum wastaghfirullah li wa lakum. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khairan pada Ustadz Rishan untuk ilmunya, untuk pembelajarannya di pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan makin berkah. Ya, reminder, jika ingin Bapak Ibu yang berdonasi di akhir Ramadan, bisa berdonasi seperti biasa di rekening DPU. Insya Allah masih terbuka kesempatan. Ya, mari kita cukupkan saja dengan membaca hamdalah bersama-sama. Amin. Istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini juga doa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Rishan. Nuhun Bu Duri, nuhun. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum. Ini live-nya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.